Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Pada hari ini kami memperingati Hari Jumat Agung, di mana kami mengenang kembali segala penderitaan yang telah Engkau alami yang diakibatkan oleh dosa kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Dan kami juga sangat bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini kami bisa mengadakan acara malam kesaksian online. Kami mohon agar pembicaraan kami malam ini dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana kabarnya Bu Dia? Baik, sehat ya, ya. Iya, jadi kita sudah pernah ketemu ya sebelumnya. Waktu itu yang masih ingat tanggal 1 Januari pas tahun baru. Dan sekarang kita berjumpa lagi. Kita hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Kita memperingati kesengsaraan dan juga segala penderitaan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan mungkin di masa pandemi ini banyak juga jemaat dan teman-teman kita semua yang juga sengsara karena mungkin mereka ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, dan kondisi ekonomi yang memang lagi susah. Nah, Bu Dia, kita malam ini ingin belajar tentang value proposition. Nah, itu semoga kita nanti bisa menggunakan ilmu ini untuk sebagai bekal dalam kita mengawali usaha baru. Nah, silakan Bu Dia, bisa dijelaskan nggak apa itu value proposition? Iya Grace, kita nengok, mungkin masih ingat ya pertemuan kita yang tadi diskusikan. Saya ingat itu tanggal 1 Januari kan gitu ya. Dan sekarang juga pada hari raya juga ya, waktu itu juga liburan, sekarang juga liburan ketemu lagi gitu kan ya. Nah pada 1 Januari dulu kita kan sudah mengenal ya, kenapa sih kita mesti berwirausaha gitu kan ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sekarang ini kan banyak sekali para pekerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan besar, malah mereka itu terjadi pengurangan entah jam atau bahkan keluar dari tempat kerjanya ya, sehingga penghasilan mereka itu turun jauh dari sebelum keadaan pandemi. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan itu kan yuk mulai usaha sendiri gitu kan, karena kita melihat bahwa ada kalau saya mau sebutkan hybrid gitu ya, yang online itu sudah mulai terbuka, tapi yang offline juga tidak bisa ditinggalkan langsung gitu ya, sehingga kalau kita masih ingat yang negatif itu salah satunya adalah pasti ada hybrid, ada dua, online dan offline. Nah kita mau mulai yang mana? Kalau yang pertemuan yang kemarin kan kita melihat fenomena itu ya, negatif konsumen, itu ada yang milenial pasti mereka suka yang sesuatu yang online, tapi yang untuk yang bukan milenial, belajarnya masih sulit, mereka pasti akan masih mencintai yang offline kan begitu. Nah ini sebenarnya sama seperti yang kemarin, ini lanjutannya. Jadi kalau value proposition itu bagian dari satu satu model bisnis gitu ya. Nanti kita akan bicara apa kegunaannya untuk apa gitu ya. Saya nggak tahu nih, banyak mahasiswa saya yang join dari tahun-tahun ada pasti saya lihat, saya nggak ngerti, memang ada mahasiswa kami yang
apa namanya anggota GKI-nya juga ya, tapi ya salam lah buat mereka semua yang lihat ini ya. Jadi mereka juga bisa mengulang lagi apa yang mereka dapat di kampus itu. Nah, jadi begini, ini kenapa sih saya sampaikan di awal bahwa apa yang penting, gitu kan? Apa yang harus kita lihat yang ada di sini. Ini memang betul-betul kalau teman-teman, terutama ya teman-teman ini, saya sampaikan nih teman-teman pemuda ataupun siapapun yang berjiwa pemuda gitu ya, kalau untuk UNESCO kan 70 tahun gitu kan ya, kategori pemuda kalau dari kategori umur gitu ya, kan ingin memulai. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Karena kalau kita mau bertanya, kalau kita mau memulai usaha, bisa, betul. Tapi tentunya kita butuh modal. Kalau hanya buat produknya saja, atau saya katakan prototipe-nya, bisa, gitu ya. Pasti kita punya lah kalau modal sampai ke situ. Tapi nanti kalau kita itu sudah mau mengembangkan usaha, ya kita nggak akan pernah menggunakan modal sendiri kecuali kalau kita sudah berlebih ya. Kalau sudah berlebih, ngapain kita untuk memulai hal-hal yang sederhana ini kan bolak-balik gitu saja ya. Jadi ini ketika nanti kita sudah memulai usaha kita mau mengembangkan usaha kita, ada yang namanya satu langkah itu namanya izin. Itu adalah mencari investor untuk mengembangkan usaha kita, mencari investor yang ingin membantu usaha kita. Nah, pasti ketika kita berhadapan dengan investor, pasti kan ditanya gitu ya. Investor itu bukan sesuatu yang sifatnya gede gitu ya. Itu bisa dari pemerintah, bisa dari bank, ya, apapun gitu. Pasti akan ditanya strateginya apa, produknya mana dulu, oh iya produknya. Terus pasti akan ditanya prospek bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dijalankan seperti apa. Nah, ketika kita ditanya seperti itu, nggak ngerti, gitu ya. Atau kita ngerti, tapi kita cuma ngomong tanpa satu peta yang jelas. Nah, oleh karena itu, supaya nanti kita tidak gagap, ya, kita tidak apa sih yang dimaksud proses bisnis, apa sih yang strategi saya ke depannya, maka kita belajar dulu tentang model bisnis. Nah, tentang model bisnis dulu. Ini saya jadi belum masuk ke value proposition dulu ya, Chris ya. Kita ngomong tentang model bisnis itu dulu. Nah, ini dulu. Ada 3 pertanyaan nih, ya, supaya bisnis kita ini jalan dan Bapak Ibu atau teman-teman yang join di tempat ini juga ngerti tujuannya itu apa. Jadi ada 3 pertanyaan dasar gitu ya, Chris ya. 1, apakah Anda memiliki semangat wirausahaan? Ya, itu diinikan dulu. 2, apakah Anda berpikir bagaimana cara membangun bisnis baru atau menciptakan nilai pada produk yang akan kita perkenalkan kepada masyarakat? Kemudian yang 3, apakah Anda mencoba menemukan cara-cara yang inovatif dalam berbisnis? Nah, kalau jawabannya itu salah satu dari 3 itu, atau boleh 2, boleh 3 gitu, tapi paling enggak ada salah satu dari ketiga yang tadi saya tanyakan itu, maka mari kita berdiskusi lebih lanjut. Ya, tapi kalau dari 3-tiganya enggak cocok nih, gitu kan ya, ya sudah mendengarkan saja nggak apa-apa, tapi untuk yang selanjutnya mungkin apa namanya bisa skip atau apa silahkan kan gitu kan. Tapi mari dari 3 pertanyaan itu kita inginkan di dalam hati kita, mari kita belajar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ngerti bahwa kita mau membangun satu model bisnis, nah kita itu adalah merencanakan model bisnis. Nah, apa itu model bisnis? Gitu kan ya, tadi sudah saya sebutkan beberapa ini. 1, ya, memberikan arah dalam mengembangkan bisnis. Ya, jadi model bisnis itu seperti itu. 2, membantu memetakan usaha. Jadi tadi usahanya yang seperti apa, ingin yang apa, itu nanti muncul. Nah, sebagai panduan dalam mengembangkan bisnis produk. Produk itu ketika kita sudah memberikan ke konsumen yang ada prototipe-nya, nggak semena-mena selesai, tapi kita harus selalu mengadakan. Kemudian membantu dalam perancangan strategi usaha. Nah, ini yang sering kali ditanyakan ketika kita mau pada satu proses pengembangan bisnis itu sendiri. Apa sih strateginya? Nah, kalau kita nggak punya gambaran, kita nggak punya peta usaha, maka akan sedikit kesulitan.
Nah, salah satu model bisnis yang paling banyak atau paling mudah untuk dipelajari itu adalah BNC atau Business Canvas Model. Nah, perjalanannya dari situ ya kerja. Jadi ada model bisnis. Salah satu model bisnis itu adalah BNC. Nah, BNC ini menggambarkan ya karena namanya kanvas. Kalau kita melihat gitu ya, para pelukis itu menulis di kanvas itu kan visualisasi ya, gambaran dari apa yang kita inginkan di dalam produk kita, gambaran apa yang masuk di dalam bisnis yang akan kita jalankan ya. Jadi itu bahasa untuk menggambarkan, memvisualisasi, menilai dan mengubah kalau nanti perlu untuk diubah. Nah, dari BNC itu ada 9 blok atau 9 kriteria yang harus kita tadi kita rancang mulai dari awal. Pertama adalah customer segment, kemudian yang kedua value proposition, kemudian ketiga itu adalah channel atau saluran distribusi yang kan ya, kemudian customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, cost structure. Semuanya akan kita pelajari kalau ya Bapak Ibu atau teman-teman semua di sini nanti tertarik untuk berdiskusi tentang ini. Tapi pada pertemuan ini nanti saya akan jawab dengan tadi ceritanya value proposition gitu kan ya. Karena di awal itu dalam 5 blok, 9 blok ya, 9 blok yang akan kita buat itu adalah pertama kali harus kita rancang, harus kita buat itu adalah value proposition. Begitu, guys. Iya, jadi iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bu Diah ini. Tadi kalau boleh mengulang yang tadi Ibu sampaikan, saya tertarik di waktu Ibu bilang kalau kita tuh harus bisa hybrid. Hybrid itu kayak mobil itu ya, separuh listrik, separuh bensin. Jadi ini juga sama, separuh online, separuh offline. Jadi kita tahu kalau dulu segalanya itu masih pakai uang tunai, kita masih bisa jalan-jalan ke pasar, masih ya persembahan juga kita bisa masukin uang di kantung persembahan. Tapi dalam 1 tahun ini ya kita mengalami banyak sekali perubahan, kita harus melakukan kebiasaan baru. Jadi sekarang kita kasih persembahannya juga udah bukan tunai lagi, tapi semua sudah pakai digital. Jadi itu tadi poin pertama yang saya tangkap. Kita semua kalau mau bikin usaha baru, kita harus sadar akan adanya fenomena yang sedang terjadi di dunia ini ya. Terus tadi juga ada 3 pertanyaan yang Ibu tanyakan, untuk kita tanyakan pada diri kita masing-masing ya. Apa kita punya semangat kewirausahaan? Apa kita ingin mencari nilai-nilai lebih dalam usaha kita yang bisa kita tawarkan? Dan yang ketiga, apakah kita bisa mencari cara-cara inovatif dalam mengembangkan usaha? Nah, ini saya suka sekali nih topik ini karena model bisnis nanti kita juga kita bakal tahu apa ya kira-kira usaha kita itu kepingin seperti apa gitu. Tadi saya suka sekali istilahnya Ibu bilang seperti kanvas. Jadi kita punya kanvas yang kosong dan kita bisa menggambar apapun di kanvas itu. Nah, mungkin saat kita menggambar itu ya, semua imajinasi kita curahkan dalam gambar kita. Kita ingin bisnis kita menjadi seperti apa produk yang kita tawarkan yang bisa lebih dari yang ditawarkan kompetitor atau usaha-usaha lain yang sejenis yang sudah ada dulu.
nilai lebih apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin seperti itu ya yang saya tangkap. Saya ini soalnya sebenarnya orang awam, belum pernah belajar tentang ekonomi. Dulu saya kuliahnya tentang sains, jadi ini sebuah topik yang baru dan menarik untuk kita belajar bersama-sama. Nah, ya mungkin bisa dilanjutkan untuk penjelasan tentang tadi model bisnis ya Bu. Ya, ya kita ke value proposition. Jadi sudah ada model bisnis. Tadi ini ada 9 blok itu ya. Ini benar banget gitu ya yang tadi Chris sampaikan gitu ya, meskipun tadi saya bukan orang ekonomi tapi pemahaman Chris sangat luar biasa ya untuk awal akan memulai usaha ini sudah patut untuk menjadi salah satu ini mengembangkan bisnis ya. Yang pertama kita ngomong dulu kan tentang model bisnis kampus yang akan kita jalankan seperti apa. Tadi Chris kan menyampaikan kita mau gambar nih, ada kanvas yang kosong, kita mau gambar, kita mau buat yang seperti apa. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah value proposition. Nah, value proposition ini apa kan gitu kan ya. Value proposition ini kalau kita mau bicara lebih sederhana itu adalah nilai yang ingin kita berikan kepada konsumen. Jadi ini bukan harga, tidak murah bisa, tidak mahal bisa juga gitu kan ya, atau mau di tengah-tengah ya silakan, tetapi ini bukan soal harga ya. Kalau mungkin kalau kepikiran kita gitu ya, kalau harganya mahal pasti bagus, pasti cocok untuk kita gitu. Dan kalau harganya murah tidak sesuai deh kayaknya untuk kita kan ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, tapi bukan seperti itu ya. Value proposition itu adalah nilai yang akan kita berikan kepada konsumen dan ditangkap dengan benar oleh konsumen. Apa yang ingin kita sampaikan? Nah, yang pertama kalau kita mau lihat apa sih value proposition itu adalah mengapa seorang konsumen itu mau membeli produk dari kita. Alasan konsumen itu. Jadi sebagai produsen, sebagai seseorang yang nanti akan membuat produk, jadi kalau produk itu ada dua ya, jadi ada barang dan ada jasa. Tidak melulu satu yang sifatnya fisik gitu ya, tetapi juga bisa jasa ya. Jadi mengapa konsumen itu produk dari kita? Mengapa dia tidak beli dari orang lain? Nah itu yang kita posisikan produsen itu sebagai konsumen. Apa sih alasan yang konsumen itu mau membeli dari kita? Nah, yang kedua berkaitan dengan segmen pasar yang tinggi. Jadi kalau kita mau bisnis itu kita nggak produk satu untuk sejuta umat, bukan seperti itu ya. Produk satu untuk semuanya, enggak. Tapi kita mesti memilih produk kita itu cocoknya untuk siapa. Ya, itu yang harus kita patok dulu. Kalau memang nanti maunya merambah ke yang lainnya nggak masalah. Tetapi di awal-awal kita mesti cek dulu, kita mesti tunjuk dulu segmen pasar kita itu sebenarnya siapa sih? Karena ini nanti akan memberikan petunjuk bahwa produk itulah yang cocok untuk mereka. Gitu. Kemudian yang kedua, dapat meyakinkan konsumen potensial. Konsumen potensial ini sebenarnya mungkin mereka adalah orang-orang yang belum menyadari keinginannya, belum menyadari kebutuhannya, tetapi mereka mampu untuk membeli. Nah, itu. Nah, itu juga sasaran kita, meskipun kalau yang tadi betul-betul orang yang kalau segmen pasar kita itu adalah betul-betul orang yang lebih gede ya, orang yang membutuhkan produk itu. Tetapi sebagian dari segmen pasar kita itu mungkin itu masih beli produk yang sama gitu ya di tempat lain, tetapi dia bisa membeli produk itu potensial. Nah, tapi yang saya sampaikan juga ini merupakan bagian atau elemen dari strategi kita ketika memasuki pasar itu. Kan sebelum perang ya, sebelum konflik dengan yang lain itu kan pasti punya senjata ya kalau kita sebelum perang. Nah ini merupakan salah satu senjata kita untuk berperang supaya kita memenangkan perang. Akhirnya kalau kita tahu nanti dari posisi kita apa, bisa menjadi pesan pemasaran yang kreatif. Karena tadi kan kita memilih sesuatu yang sifatnya
yang unik gitu ya, menyampaikan perbedaan nyata dengan produk yang lain, dan tentunya ini adalah bersifat persuasif. Jadi kalau kita mau lihat yang namanya value proposition itu harus kita sesuaikan dengan sasaran kita. Produk apa yang akan kita tawarkan itu harus cocok dengan konsumen. Ya, kalau yang lalu-lalu mungkin kita masih ingat gitu ya, kalau produk terus kita nggak ngerti konsumen itu maunya apa. Tapi kita buat produk kok laku ya, itu kan jangan dulu kan gitu ya. Sekarang ada kompetitor, kalau cuma dulu produk apapun ini gitu kan ya, pasti bisa laku di pasar karena yang diproduksi masih lebih sedikit dari permintaan konsumen, sehingga semua produk terap pasar. Nah sekarang ya bisa lihat ya, kita mau bikin produk apa itu bingung gitu ya, kita kok kayaknya semua orang sudah jual gitu ya, kita mau beli di mana pun, mau beli di toko bisa, mau buka handphone gitu, mau produk apa, ketik produk yang namanya aneh-aneh yang unik. Kadang-kadang kita itu pada saat itu mengalami masalah baru itu kepikiran apa ada ya produk untuk misalnya kalau kita ngomong serangga gitu, mematikan serangga tertentu itu kita lihat, kita ketik itu langsung klik keluar semua kan gitu ya. Oh, ternyata ada loh yang sudah memproduksi, ternyata ada loh yang sudah berjualan yang seperti ini. Nah ini kan kecenderungannya sekarang menjadi bahwa yang ditawarkan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di. Nah, oleh karena itu ya kita mesti punya yang namanya keunggulan atau senjata ketika kita mau masuk ke pasar. Gitu Chris. Ya. Oke. Wih, banyak banget ini ilmu yang sudah masuk. Jadi kalau boleh saya rangkum kembali, jadi kita waktu mau bikin bisnis baru itu kita harus benar-benar yakin dan mantap akan nilai yang kita berikan. Mungkin lebih dari sekedar harga ya. Value itu ternyata bukan harga dalam arti harafiah Rp1.000 atau Rp2.000, tapi nilai itu kadang nggak bisa dinilai dengan uang ya mungkin. Jadi di saat kita sangat-sangat lapar, kalau kita bisa dapat semangkuk soto yang hangat, walaupun mungkin harga soto itu mungkin cuma Rp15.000, tapi mungkin bagi kita yang sangat lapar, itu nilainya mungkin bisa lebih dari itu ya, bisa mungkin 50.000 atau 100.000 karena itu sangat memuaskan rasa lapar kita dan membuat kita bisa semangat lagi. Mungkin seperti itu contohnya nilai yang bisa kita berikan gitu. Terus ada poin yang sangat menarik juga, yaitu kita harus tahu segmen pasar. Terus yang paling menarik itu kita meyakinkan konsumen yang belum menyadari kebutuhannya. Itu kalimat itu menurut saya sangat wow sih, karena konsumen yang belum menyadari kebutuhannya, tapi kita sebagai penyedia jasa atau yang punya bisnis, kita itu bisa melihat jauh ke depan berarti ya. Mungkin ini yang disebut inovatif. Jadi benar-benar bahkan sebelum konsumen menyadari kebutuhannya, kita sudah menyediakan hal tersebut. Jadi nanti kalau konsumennya tiba-tiba butuh, kita sudah tanggap dan kita bisa dengan cepat menyediakan barang yang mereka butuhkan. Super sekali itu dia. Iya. Terus juga tadi ada disebutkan juga pemasaran yang kreatif. Gimana cara kita meyakinkan itu tadi konsumen yang bahkan belum menyadari kalau mereka butuh barang tersebut, tapi kita bisa yakinkan mereka kalau
barang ini akan bernilai untuk hidup Anda. Wah, itu sungguh sangat iya, pemasaran yang membutuhkan kreativitas tingkat tinggi ya. Tapi kalau kita bisa menemukan hal tersebut, itu akan jadi seperti kata Ibu tadi, sebuah senjata dalam kita menghadapi hidup ini. Ya. Hmm. Begitu. Ya, Ada lagi, Bu Dia? sangat betul, Hmm. ya, sangat betul apa yang tadi Chris simpulkan gitu kan ya. Jadi itu tadi nilai yang akan kita berikan kepada konsumen. Jadi kita mesti tahu satu kan pasar kita itu siapa. Yang kedua itu uh, produk apa yang akan kita value apa yang akan kita berikan kepada konsumen. Yang ketiga tadi bagaimana cara kita menyampaikan kepada konsumen. Nah, tadi Chris bicara mengenai senjata. Terus senjatanya apa supaya kita itu bisa komplit gitu ya, kita itu bisa berani untuk ke pasar. Kan tadi seperti yang sudah saya katakan, kalau kita mau produk apa kita nggak usah ke pasar deh, nggak usah ke ini, kita cari aja yang online itu dari produk yang uh, bisalah kita itu cuma ngeliat aja ya, itu cuma apa namanya hanya melihat gitu, tapi loh ini kok ada ya, padahal kita nggak butuh aneh-aneh, coba ada pikir yang aneh-aneh aja keinginan kita seaneh apapun gitu kan, pasti ada yang jual sampai kita itu loh ternyata ada ya produk kita. Nah karena hal seperti itu maka kita itu harus bisa beda gitu ya, kita itu harus beda dengan yang sudah ada di pasar itu. Nah untuk masuk ke pasar itu ada 3 hal yang kita bisa gunakan sebagai senjata ya. Yang pertama itu adalah bahwa produk kita itu adalah produk yang unik. Produk yang unik, yang berbeda. Artinya produk unik itu bukan sesuatu yang bukan antik ya, unik ya. Produk yang unik, yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. Fungsi boleh sama, tetapi pasti ada fitur yang berbeda. Gitu. Satu saja perbedaannya. Misalnya tadi ya, ada produk misalnya ini sama-sama nih jualan apa katakan jualan makanan gitu ya, jualan makanan ini sama, kalau tadi disebutkan soto ada jualan soto nih, ya kan gitu, tapi sotonya yang seperti apa yang menjadikan berbeda kita dengan yang lainnya. Oh soto kita sama dengan yang lainnya, nggak ada perbedaannya karena kita tahu konsumen itu suka gitu kan, suka dengan yang itu. Nah terus bagaimana, apa yang harus kita bedakan, misalnya cara penyajian. Oke, bisa beda, sedikit berbeda. Atau soto itu hanya bisa dibeli kalau kita datang ke warungnya. Kan itu. Oh, kalau sekarang kan tadi hybrid gitu ya. Oh, ada 2. Oh, itu sudah banyak yang apa nih yang perlu kita sampaikan yang berbeda dengan hal itu kan itu. Jadi kita selalu cari apa yang membedakan dengan yang sudah ada. Ya, ini kita ada pertanyaan, apakah mau dijawab sekarang atau nanti pada saat kita? Kayaknya lebih enak dijawab sekarang aja, Bu. Oh, dijawab sekarang. Baik, jadi saya putus dulu ya. Tadi ada 3, saya baru bicara tentang yang 1 gitu ya. Nah, pertanyaan dari Pak Pintu Tanjung ya. Bagaimana dengan kompetitor? Nah, tadi ya, kompetitor itu selalu ada. Ya, kompetitor itu juga akan bekerja bersama dengan kita. Sama-sama mereka juga akan melakukan hal yang sama, R&D dan seterusnya, gitu ya, research and development produk-produk mereka. Mereka juga akan melakukan pemasaran yang sama. Mereka pasti akan melakukan hal-hal yang sifatnya itu ya seperti strategi bisnis yang mirip-mirip dengan kita. Tapi tadi saya sampaikan sekali lagi, ketika kita mau menghadapi kompetitor itu ada 3 hal. Tadi 1 unik, tadi ya produknya unik, produknya yang berbeda. Kita memberikan apapun kita cari yang belum dilakukan oleh kompetitor, itu 1. Nah, nanti kan begitu. Apakah kompetitor tidak meniru kita? Kalau kita sudah punya produk yang unik, katakan tadi kemasannya, kemasan. Kalau seperti itu biasanya pakai mangkok, pakai ini kemasannya pakai apapun kan gitu kan ya. Saya tidak bisa membayangkan itu untuk menjual soto gitu ya. Tapi misalnya saja, ini kemas
kecil-kecil satu, kemudian ditaruh di satu tempat, misalnya kuahnya ketika dia dikirim itu masih akan tetap hangat kan gitu kan ya. Atau kalau ini yang bisa di jadi di rumah udah nggak perlu diangetin lagi kan, biasanya kalau sampai di rumah kan harus diangetin lagi ya, tapi ini tetap hangat langsung dimakan, itu sudah begitu ya. Apakah ini nanti ya akan dicontoh oleh kompetitor? Uang itu mudah, itu kan gampang, nggak masalah dicontoh. Karena gini, pada tenggang waktu sebelum kompetitor itu bisa mencontoh kita, kan ada waktu. Itulah yang disebut keuntungan kita karena kita punya inovasi. Ketika sudah banyak kompetitor yang meniru produk kita, ya udah, kita udah nggak punya lagi senjata. Senjata kita sudah kehabisan. Kalau kita mau pakai amunisi, itu amunisinya udah habis nih. Jadi tempat semuanya udah punya yang sama. Waktunya kita untuk inovasi lagi. Nah, seperti itu. Tapi pada rentang waktu itu kita menikmati keuntungan kita karena berbeda dari yang lain. Itu rentang waktu sebelum produk kita dicontoh oleh yang lain. Itu satu. Ya, jadi dari produk yang unik gitu tadi, dia bagaimana dengan kompetitor ini kan ya. Yang kedua itu adalah dari sisi harga. Oke, dari sisi harga kita bisa lihat gitu ya, dari sisi harga yang paling murah, gitu kan ya, yang paling murah. Tetapi bukan mutu yang paling rendah. Jadi dengan mutu yang sama, dengan pelayanan yang sama, kita memberikan harga yang paling murah. Nah, kok bisa? Gitu kan ya, dengan mutu yang sama, tapi kita harganya paling murah. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ada di situ? Satu-satunya cara yang kita lakukan adalah kita produksi dalam jumlah banyak. Karena kita produksi dalam jumlah banyak, itu kan kalau kita mau ngomong ada biaya, itu kan ada biaya tetap ya. Biaya pegawainya, ngerjain 10 bungkus dan ngerjain 20 bungkus. Itu bayar tenaga kerjanya itu sama. Gitu. Ya kan? Jadi biayanya ketika kita memproduksi banyak, itu akan semakin turun. Nah, itu dari situ. Produknya kita pilih yang produknya adalah kita kali banyak, kapasitas, full kapasitas. Itu yang kedua. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti orang tadi memang ya, value itu bukan harga. Tetapi kalau value-nya sama yang ditawarkan, harga lebih murah, konsumen pasti pilih harga yang lebih murah ya, dan kualitas yang sama. Ingat ya, dengan kualitas yang sama, bukan dengan kualitas yang berbeda. Kalau kualitas yang berbeda, harga murah ya wajar, kan begitu ya. Nah, yang ketiga ya itu bisa di kedua-duanya strategi itu adalah respon yang cepat, quick respon. Respon yang cepat ketika pasar menginginkan. Masih ingat ya, es Milo kepal. Oh iya. Bilang sekarang. Tapi pada saat itu ketika ada es Milo orang langsung cepat, dia punya keuntungan banyak. Hanya dalam waktu yang sebentar. Habis itu enggak ada. Kompetitor yang lain boleh masuk, enggak masalah. Gitu. Karena ada kompetitor. Ya kan ada kompetitor yang masuk. Akhirnya hilang. Akhirnya keuntungan karena kecepatan itu hilang. Nggak ada yang bertahan sekarang ya ini. Nah, itu yang namanya quick response. Apa yang menjadi keinginan konsumen dengan cepat ditanggapi. Nah, jadi ada 3 tadi ya, unik, kemudian harga yang paling murah dengan kualitas yang sama, yang ketiga adalah quick response. Nah, respon yang cepat terhadap perubahan cara mengantisipasi. Nah, seperti itu. Kompetitor nggak akan hilang, kompetitor akan selalu ada. Tapi ketika kita memiliki salah satu dari ketiga hal itu, maka itu bisa kita lakukan. Nah, kalau sudah habis, ya inovasi lagi. Makanya kenapa tadi saya sampaikan, model bisnis itu harus jelas. Karena model bisnis itu strateginya kan bisa diganti-ganti. Yang tadi saya sampaikan ada 9 itu nanti bisa diganti gimana nih yang bisa untuk cari. Tapi yang penting kita tahu dulu dari proposition kita. Ya, nilai apa yang akan kita berikan pada konsumen kalau kita. Begitu. Oke. Tadi ngomongin es kepal Milo, kok saya jadi teringat ya sebuah inovasi yang
terjadi di tahun sekitar 2017, yaitu ayam geprek. Kayaknya sebelum tahun 2017 itu belum ada ya yang namanya ayam geprek. Kalau ayam penyet ada, cuman terus tiba-tiba muncullah satu inovasi ini, ayam geprek yang menurut saya waktu itu langsung viral ya, langsung menjamur di mana-mana, termasuk di Surabaya. Kayaknya sekarang hampir di semua tempat itu ada yang menjual ayam geprek. Dan iya menarik sekali karena tadi waktu Ibu dia ngomongin tentang produk yang unik dan beda, itu entah kenapa saya langsung keinget ayam geprek ini karena dia menggabungkan um, ayam crispy yang model McD, KFC itu dengan sambal Indonesia, sambal terasi atau sambal matah. Wah, jadi lapar nih saya. Tapi iya, itu mungkin sebuah contoh bagaimana kita bisa menjadi kreatif dan inovatif ya dalam menciptakan sebuah produk baru. Terus juga tadi disebutkan harga yang bisa murah walaupun mutu sama. Caranya yaitu dengan produksi dalam jumlah yang lebih banyak. Dan juga yang paling penting, terutama di zaman yang serba digital ini ya, yaitu quick response. Jadi kita harus rajin-rajin memantau ya, tren apa yang sedang terjadi, fenomena apa yang sekarang sedang melanda. Mungkin negara kita atau mungkin hanya di lingkup kota kita, apa yang kira-kira disukai orang. Saya juga jadi mikir-mikir ya, kenapa es kepal Milo itu udah nggak sepopuler dulu lagi? Apa mungkin karena musim hujan ya? Jadi orang nggak minum es takut batuk. Apalagi nanti ini banyak virus-virus gini, kadang orang pilek biasa aja udah dibilang kena virus gitu. Jadinya mungkin takut ya minum es-es gitu sekarang. Iya, jadi sebuah kecepatan itu sangat penting sekali karena kita nanti bisa dapat keuntungan ya dari kita yang menjadi yang pertama atau pelopor sebelum kompetitor kita ikut-ikutan atau mengcopy apa yang sudah kita lakukan gitu. Hmm, iya, mungkin Ya, ada lagi Bu Dia. ya, ya itu yang apa yang tiga hal yang kita mesti lakukan gitu ya, itu adalah tidak senjata kita pilih salah satu gitu ya, karena kan pasti kalau kita punya senjata itu di belakangnya kita harus seperti apa, itu kan konsekuensinya nanti dengan biaya ya, dengan biaya yang harus kita keluarkan. Nah itu yang mestinya kita nanti juga akan berhitung di situ. Nah itu fungsi dari salah satu value proposition itu. Kita mau kemana nih, gitu ya? Kita mau kemana dulu? Apa yang akan kita lihat dulu kan? Itu. Jadi ada tiga hal utama itu yang bisa kita lakukan kalau kita mau bicara tentang tadi yang pertanyaan Pak Sinti itu tentang kompetitor. Nah, memang sebenarnya yang di sini ini nanti ada tersendiri ya segmen ketika kita bicara tentang kompetitor. Tapi ketika dari proposition ya kita harus punya apa state position kita itu mau apa itu dulu yang dari yang tiga itu. Kita mau ada di mana ya? Mau yang inovatif dengan produk yang selalu unik, mau yang kita mau dikenal dengan harga yang murah, atau kita mau dikenal dengan yang memang kita mempunyai pelayanan yang cepat atau respon yang cepat terhadap keinginan konsumen tiga itu. Nah, sekarang kita ketika kita mau ngomong tentang apa sih produk yang akan kita berikan, maka ada tiga hal yang diinginkan konsumen. Jadi ini kita selalu bicara mengenai customer oriented ya. Apa yang selalu diinginkan konsumen, kita nggak usah berangkat lagi dari
kalau kalau saya mau ngomong i1itu.com gitu ya, udah nggak zamannya lagi gitu loh. Biasanya bisanya cuma masa itu kok. Sudah nggak bisa, orang nggak mau gitu loh dengan hal itu gitu. Kalau mau nanti yang beli cuma temen, karena ditawarin nak beli. Udah sesudah itu selesai. Besok lagi nggak mau lagi gitu kan ya. Atau kalau yang nawarin juga sungkan, masa disuruh beli terus dengan hal yang sama gitu kan ya. Nah, itu juga nggak bisa gitu ya, itu juga nggak bisa. Jadi ketika kita sudah ini kita bicara nih customer-nya. Jadi keinginan konsumen itu sebenarnya ada tiga. Ketika mereka mau mengkonsumsi produk, satu adalah to perform, ya. Jadi dia ingin menunjukkan kinerja dia yang baik, gitu kan ya. Kinerja tertentu dari konsumen itu loh, supaya konsumen itu nampak lebih baik, ya, nampak lebih baik. Yang kedua adalah tusuk. Ya, konsumen membutuhkan barang itu karena dia punya kesusahan tersendiri sehingga dia perlu sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan dia. Apa yang dihadapi? Ini bicara mengenai kebutuhan ini konsumen yang sudah sadar. Oh, saya ini ini gitu ya. Nah, ini konsumen yang sadar. Yang ketiga itu adalah to satisfy. Itu adalah suatu kebutuhan di atas kebutuhan itu yang ingin lebih terpenuhi lagi. Kalau tadi di soft itu karena dia merasa kekurangan sehingga dia pada satu garis tertentu, tetapi itu satisfy ini bicara mengenai keinginan. Nah, kadang-kadang keinginan konsumen itu nggak jelas. Dan saya pengennya saya bisa sampai misalnya begini, saya bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman, dengan selamat, dengan nyaman. Udah ngomongnya kayak gitu kok konsumen itu. Nggak ngerti. Nah, kita yang misalnya produsen gitu, ya harus berpikir, kalau konsumen mau nyaman, konsumen mau aman, konsumen mau ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sekarang ini kan banyak sekali ya, yang menurut kita itu dulu aneh-aneh, tapi masuk akal juga gitu. Gimana kita, kalau kita misalnya ngomong tentang ojek online atau apa ya, tentang kendaraan yang sifatnya online, ditutup gitu. Mungkin dulu kita tersinggung gitu ya waktu itu. Bikin semua kayak nggak mau ini. Tapi itu kan yang sekarang apa? Mereka ingin aman, mereka ingin nyaman, tapi mereka tetap membutuhkan. Nah, sampai saat seperti itu. Atau contoh yang paling sederhana saja, kalau kita mau beli makanan sekarang, pasti disil. Ya kan? Makanan itu pasti sekarang disil. Tambah biaya, betul. Untuk silnya sendiri kan pasti ada yang meskipun berapa rupiah gitu kan pasti tambah, tapi disil. Fungsinya untuk apa sih? Supaya dia tidak terkontaminasi ketika ada di jalanan. Supaya dia itu sudah ini tidak tersentuh orang-orang kan pasti ada. Nah, ini sebenarnya kan nggak kelihatan gitu ya. Fungsinya apa sih? Kenapa sih repotin aja kalau di rumah mesti pakai gunting ya kayak gitu. Tetapi ini membuat orang yang konsumsinya itu aman. Jadi kita mikir orang itu pengen kinerjanya yang baik, ya meningkatkan kinerja dia. Nah, biasanya kalau meningkatkan kinerja itu banyak berhubungan dengan alat-alat gitu ya yang bisa dia pakai. Misalnya kalau fotografer gitu kan ada banyak produk-produk yang bisa di ini. Terus sekarang ini yang kita kelengkapan kita ya ada ini ada earphone ada apa dulu kan kayak gini. Aduh kita punya cuma satu gitu ya rusak santai aja gitu tapi ini sekarang rusak hidup kita nih belanja kita hilang satu. Nah ini kan sesuatu yang apa namanya orang ingin meningkatkan kinerja karena apa suaranya kan lebih jelas. Terus ini nah seperti itu akan muncul terus dan semakin lama pasti produk itu akan diperbaiki terus. Nah to solve problem persoalan yang ingin diselesaikan ya kita lihat kebutuhan masing-masing gitu ya. Ini ada di mana gitu. Tapi sebenarnya kalau besok deh saya kalau misalnya kita ketemu lagi saya undang mahasiswa saya yang memproduksi sesuatu yang dia to solve problem itu dan kebetulan dia anggota kita nanti kita ini kan ya kita ajak join gitu produknya bagus tapi saya nggak bisa produksi gitu sebelum nanti ketemu sama dia sendiri. Nah itu jadi kita lihat semuanya dari sisi konsumen apa sih yang ingin
dicapai oleh konsumen ketika dia mengkonsumsi. Tadi kan pertanyaannya kenapa konsumen mau beli produk kita? Nah itu satu, bahwa konsumen itu ingin meningkatkan kinerjanya, dua konsumen itu memecahkan persoalan yang dihadapi, yang ketiga adalah konsumen itu ingin keinginannya itu terpenuhi yang terakhir. Nah, jadi ada tiga. Silahkan nanti untuk dieksplorasi. Nah, nanti kita akan eksplorasi satu-satu kira-kira apa sih gitu ya. Contoh-contohnya saja sih ya Grace ya nanti. Gitu ya. Oke, wah ini jadi kita sekarang diajak untuk berempati dengan konsumen ya. Jadi kita menempatkan diri sebagai konsumen atau mungkin kita sendiri memang merupakan konsumen ya. Jadi kita mencari-cari apa yang sebenarnya diinginkan konsumen. Jadi nggak asal kita menawarkan produk kita, tapi sebelum itu kita harus melangkah satu langkah ke belakang, kita menempatkan diri di posisi konsumen dan kita berpikir apa yang sebenarnya dicari oleh konsumen. Dan tadi konsumen itu mencari barang untuk mendukung pekerjaannya dia, untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga yang ketiga itu untuk lebih dari sekedar kebutuhan ya sudahan. Mungkin lebih untuk keinginan untuk apa ya? Ya bukan Memuaskan keinginan. iya memuaskan keinginan begitu. Wah iya jadi ini kita diajak untuk itu apa melihat dari sudut pandang konsumen ya gitu. Baik Ya. ada ya selanjutnya. Ya, jadi Grace, kalau Grace ingat ya ada produk-produk yang sifatnya itu sederhana, tapi banyak dibutuhkan. Itu kan biasanya kan berasal dari ketika saya tidak menemukan ini kesulitan ya. Jadi ada satu produk makanan kesehatan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan makanan kesehatan ya, dia makanan biasa, tetapi lebih ke arah kayak diet gitu ya. Itu adalah karena pemiliknya ini merasa kesulitan ketika dia ingin mencari makanan yang menurut dia itu adalah makanan sehat. Nah, karena dia kesulitan, dia merasa pasti ada dong orang yang seperti saya yang selalu kesulitan. Akhirnya dia memproduksi itu dan laku. Ternyata ada, ternyata saya nggak sendiri pasti lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa juga kita melihat dari keinginan kita butuh apa sih gitu, kita kesulitan apa sih gitu, dari kita sendiri kita bisa olah gitu ya ketika kita kesulitan itu menjadi ide, karena pasti ya persoalan yang kita ini tidak sendirian, pasti ada orang lain yang sama gitu. Nah sekarang kita ada dua hal tadi ya, dan tadi ada tiga hal, sekarang ada dua hal ketika konsumen itu ingin mendapatkan manfaat atau konsumen itu ingin mengurangi ketidaknyamanan atau kerugian gitu ya kalau kita ngomong. Dari dua sisi itu ya, dari dua sisi. Nah, kalau ini contohnya saja ya, kalau ini kita bicara mengenai eksplorasi manfaat yang ingin didapat oleh konsumen. Itu adalah manfaat yang bisa diperoleh konsumen, itu bisa fungsi. Jadi adanya penambahan fungsi, tadi ada kinerja, ada manfaat sosial, saya pakai baju bagus loh, saya ada di pertemuan ini, kan gitu kan ya, oke. Ya, bukan tipe saya, tapi terjadi, kan gitu kan ya. Kita memilih satu baju tertentu, dengan ini tertentu, maka orang akan melihat, oh iya, masuk pada satu komunitas tertentu. Ya. Emosi positif, kesenangan. Ya, saya akan bahagia kalau saya wangi. Saya bahagia kalau saya itu pakai parfum. Udah, sesuatu yang sifatnya sederhana. Atau saya menginginkan sesuatu yang hemat, lebih murah. Ini kan susah ya sekarang, penghasilannya turun, jadi saya juga masih pengen mengkonsumsi yang sama tapi direndahin dikit ya, kan gitu kan ya, ini sama. Jadi ya, apa yang membuat konsumen itu bahagia, apa yang dapat kita harapan konsumen, kan gitu ya. Solusi yang kita berikan membuat hidup konsumen lebih nyaman, itu semuanya adalah manfaat yang bisa diperoleh konsumen ketika kita
ketika mereka mengkonsumsi produk kita. Yang kedua adalah kita bisa menghilangkan ketidaknyamanan konsumen. Nah, contoh yang paling sederhana begini, ini mungkin bisa, saya bicara mengenai obat gitu ya. Obat itu ada dua. Kalau kita mau manfaat itu ada suplemen, ya. Kita tidak minum tidak apa-apa, tetapi kalau kita minum kita tambah fit, kan begitu ya. Ini yang kita ngomong tentang manfaat. Tapi yang satunya kalau ketidaknyamanan itu adalah obat ketika misalnya ketika kita pusing, kita gak minum itu sakit kepala gitu. Tapi kalau ketika kita minum itu akan mengurangi sakit kita. Nah, produk itu adalah seperti itu. Kita mau pilih yang mana? Ada di sisi mana ya? Yang tadi adalah eksplorasi manfaat, yang di sini yang kedua adalah eksplorasi ketidaknyamanan atau customer pain. Jadi ini ada emosi negatif, biaya atau situasi yang tidak diharapkan, resiko yang dihadapi dalam pengalaman mengkonsumsi ya. Tadi saya contohkan dengan produk itu, kita mau positioning produk kita itu gimana. Sama-sama solusi yang akan kita berikan, sama-sama harga yang akan kita berikan. Tetapi posisi kita itu ada di mana? Jelas. Apakah kita akan memberikan manfaat lebih atau kita akan mengurangi tadi yang tidak nyaman itu. Nah, contoh yang tadi, kalau itu sebuah obat ini akan menyembuhkan atau membuat dia menjadi lebih baik. Itu contohnya. Nah, itu kira-kira value proposition. Jadi kita masuk ada di situ. Kita ada di mana? Eksplorasi dulu keinginan konsumen. Makanya tadi yang pertama saya sampaikan, segmennya harus jelas nih, ini siapa. Ya. Dan ketika kita sudah menyampaikan produk itu, nggak perlu banyak-banyak semuanya. Misalnya ini harus seperti ini, A, B, C, D, feature-nya harus banyak. Enggak, satu atau dua. Itu mungkin pas di konsumen. Karena apa? Ketika kita baru meluncurkan produk itu, pakai yang paling minimal saja yang bisa disampaikan. Kalau nanti ada feedback, mereka butuh A, mereka butuh B, mereka butuh C, mereka akan, kalau sudah cocok, mereka akan menyampaikan gitu. Begitu, Grace. Iya, jadi tadi yang saya tangkap itu kita bisa menjawab kebutuhan konsumen itu dengan dua hal ya, melalui mengurangi kerugian atau dengan mengurangi kerugian atau dengan mendapatkan manfaat. Jadi tadi yang contohnya Ibu, ada obat suplemen itu sebenarnya kalau nggak diminum nggak apa-apa, itu artinya kita kalau minum kita juga akan mendapatkan manfaat. Tapi ada juga obat pusing yang dimana kita harus benar-benar butuh minum obat itu karena kalau enggak kita nggak bisa kerja lagi nih. Jadi iya, ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan tadi yang saya suka juga sebuah poin itu adalah kita menunggu feedback. Jadi kita menunggu respon dari konsumen, apakah mereka menyukai produk kita atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, ada sesuatu yang bisa dikurangi. Itu sangat penting ya untuk kita selalu mendengarkan dan terbuka. Jadi enggak cuman apa yang sudah kita pikirkan dan kita anggap itu paling benar, padahal enggak selamanya begitu. Kadang suara konsumen inilah yang sangat berharga ya, yang bisa memberikan masukan bagi kita untuk bagaimana kita mengembangkan produk kita. Baik, begitulah. Betul. Wah, terima kasih banyak. Ilmunya sungguh sangat banyak dan berharga sekali malam ini. Dan sebenarnya sih tadi saya sempat kepikiran, Bu Diah. Jadi, bolehkah Ibu Diah memberikan pendapatnya? Mungkin untuk teman-teman kita yang saat ini baru lulus kuliah, kan cari kerjaan susah banget. Apalagi
di masa sekarang ekonomi sedang menurun, yang sudah kerja lama aja di PHK, apalagi yang baru lulus gitu. Nah, Bu Diah ada apa ya, pesan-pesan nggak atau apa ya, kita buat kita yang baru lulus itu sebaiknya gimana? Oke, jadi ini ada offering ya, offering dari kami ya. Saya mengatasnamakan satu institusi. Kalau teman-teman baru lulus, belum bekerja dan berniat berusaha sendiri, mari gabung dengan kami. Kami akan ajari mulai dari konsep dasar itu kan ya, nanti produknya apa, dan tentu saja kami terus terang kami tidak menjanjikan pembiayaan, karena nanti pembiayaannya itu nanti kami akan arahkan ke investor-investor itu, tapi mereka punya ini gitu loh, mereka punya bekal. Inovasi apa kami ajarin, bagaimana nanti untuk menumbuhkan inovasi dengan keterampilan yang mereka miliki, dengan pengetahuan, mari pemuda-pemuda yang seperti itu lewat komisi kesaksian saya serahkan. Kalau mereka mau seperti itu, setiap kali ada pembinaan di kami akan kami undang, tapi yang sungguh-sungguh ya, karena kalau nggak sungguh-sungguh ya nanti cuma sekali dua kali ikut terus hilang, aduh sayang banget gitu ya, karena kan segala sesuatunya itu harus ditekuni. Offering ini untuk komisi kesaksian, silahkan teman-teman pemuda. Kalau mau grup ya, jangan sendirian, karena untuk proyek bisnis kalau sendirian agak kesulitan. Ya, ada dua, paling nggak dua atau tiga gitu, supaya nanti bisa, misalnya yang satu ini teliti nih untuk bagian keuangan gitu, dan satu lagi nih ya, untuk yang lainnya boleh kalau mau gabung dengan kami. Ya, jadi ini offering, ini tawaran yang kami berikan, tapi tetap saya minta ini dari komisi kesaksian ya, bukan nanti terus ke saya sendiri, bisa bingung kalau seperti itu nanti ya. Jadi dari komisi kesaksian silahkan jadi nanti ada teman-teman pemuda yang tadi Grace sampaikan, ini lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan, masih menunggu, pengen coba-coba untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, nggak apa-apa, gabung dengan kami gitu. Begitu Grace, jadi saya nggak bisa ngomong apa yang harus dilakukan, tapi mari bergabung dengan kami, nanti akan kami tindak lanjuti, dan pasti ini dalam jangka panjang, bukan sekali dua kali, tapi akan kami ya dari institusi kami yang akan membantu mereka perlahan-lahan supaya mereka mengerti. Begitu. Grace. Wah, ini berita bagus sekali ya untuk kita malam ini, karena mungkin ya situasi ini udah kita jalani masa pandemi ini udah setahun lebih, kita menginginkan sesuatu yang baru mungkin ya. Kita ingin mencoba, kita ingin belajar, mungkin yang udah bosen di rumah terus atau karena ya bingung mau ngapain. Nah, ini Bu Diah datang dengan membawa sebuah offering untuk kita semua. Jadi kalau teman-teman sekalian ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang value proposition, tentang model bisnis yang tentunya ada sangat banyak sekali, dan dunia bisnis itu sangat kaya, berbagai macam, dan ingin membuat sebuah inovasi atau ingin melakukan sesuatu yang baru lah, menciptakan hal yang bermanfaat, bisa nanti akan bergabung dalam offeringnya Ibu Diah ini. Baik, begitu. Ya, terima kasih banyak Bu Diah. Saya sangat bersyukur malam ini ya kesempatan kita bisa berbincang bersama. Dan untuk penutup, bolehkah saya minta tolong Bu Diah untuk berdoa, menutup dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini Tuhan. Engkau pertemukan kami lagi dalam
bincang-bincang bersama dengan Komisi Kesaksian Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami percakapkan pada malam hari ini, Tuhan, memberikan manfaat bagi setiap kami yang bergabung, dan tawaran yang ini akan memberikan hasil juga, Tuhan, supaya bisa membantu mereka yang membutuhkan. Tuhan, tetap jagain kami, lindungi kami dari setiap hal di tengah pandemi ini, beri kami imunitas yang lebih, beri kami kekuatan fisik yang lebih, dan berkati setiap hal yang boleh kami lakukan di dalam kami. Nah, kehidupan kami ini, Tuhan, kami serahkan di atas nama satu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah disalibkan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu Amin. Dia. Terus ya, nanti minta tolong ya, kalau ada yang teman-teman itu silahkan nanti hubungi Komisi Kesaksian. Baik, oke, sip. Terima kasih para pendengar semua. Kita akan bertemu di hari Jumat depan, ada malam kesaksian lagi. Ya, sekian dan semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Bye. Tuhan memberkati.